Ini judulnya ini rahasia kita. Sebenarnya wanita itu bukan ibu kandung istriku. Ia ibu tiri istriku. Usianya juga hanya 5 tahun lebih tua daripada istriku. Tetapi tetap saja aku memanggilnya mama. Seperti Feni, nama istriku, memanggilnya. Mengenai ibu kandung Feni, aku hanya mendengar ceritanya saja, bahwa pada saat Feni berusia 18 tahun, ibu kandungnya meninggal dunia karena menderita kanker ovarium. Setelah hidup menduda selama setahun, ayah Feni menikah lagi dengan wanita yang jauh lebih muda, bernama Ratih, yang sekarang bisa aku panggil mama. Meski usianya hanya setahun lebih tua dariku, pada saat kisah nyata ini dimulai, umurku 28 tahun dan wanita bernama Rati itu 29 tahun. Sementara istriku berusia 24 tahun. Di usia 28 tahun ini, aku sudah punya seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun. Untuk ukuran masa kini, mungkin aku dan Feni termasuk pasangan yang cepat menikah, yakni ketika usiaku baru 24 tahun dan usia Feni baru 20 tahun. Tapi meski usiaku masih muda, nasibku tergolong bagus karena aku sudah menduduki jabatan sebagai manajer marketing di perusahaan besar yang kebetulan milik pamanku sendiri. Ayah Feni kunilai pandai juga mencari pengganti istrinya yang sudah tiada. Istrinya yang bernama Rati itu jauh lebih muda darinya. Pada saat kisah nyata ini dimulai, usia ayah mertuaku sudah 50 tahun, 21 tahun lebih tua daripada istrinya. Bukan cuman jauh lebih muda daripada suaminya, ibu tiri istriku ini sangat menarik, meski kulitnya tidak seputih kulit istriku. Ya, ibu mertuaku itu tergolong wanita yang hitam manis, bertubuh indah laksana biola Stradivarius. Tapi sampai saat kisah nyata ini dimulai, dia belum punya anak juga. Entah dia yang mandul atau suaminya yang tak mampu lagi membuahinya. Entahlah, yang jelas istriku pernah bilang padaku bahwa ibu tirinya itu baik sekali. Jauh berbeda dengan cerita-cerita tentang ibu tiri yang kejam. Setelah menikah, aku memboyong istriku ke Jakarta agar jauh dari kampung halaman istriku yang terletak di sebuah kota kecil dekat perbatasan Jabar dan Jateng. Tetapi aku dan istriku sering menengok mertuaku di kampungnya. Sering pula kedua mertuaku datang ke Jakarta dan menginap beberapa hari di rumahku. Istriku cantik dan berkulit putih kekuning-kuningan, bersih dan anggun, bertubuh tinggi semampai. Sementara ibu tirinya hitam manis dan agak montok. Bentuk mereka jauh berbeda karena memang bukan ibu dan anak kandung. Mata istriku juga agak sipit seperti wanita Tionghoa, sementara ibu tirinya bermata bundar. Suatu perbedaan yang menyolok juga. Dan kalau ku banding-bandingkan siapa yang lebih seksi, harus kuakui bahwa istriku kalah seksi. Ya, dengan sejujurnya harus kuakui bahwa ibu mertuaku itu jauh lebih seksi. Tapi tadinya aku tak pernah memikirkan hal-hal yang tak sepantasnya kupikirkan. Meski usia wanita itu hanya setahun lebih tua dariku, sikapku tetap hormat sebagai layaknya seorang menantu kepada mertuanya. Kalau bertemu dengannya, selalu kubiasakan mencium tangannya, sebagaimana layaknya sikap seorang anak kepada orang tuanya. Pada waktu ngobrol pun aku selalu bersikap sopan dan ramah, tak pernah membicarakan hal-hal yang tak pantas dibicarakan. Ia juga bersikap sebagaimana layaknya seorang ibu mertua kepada menantunya. Sampai pada suatu saat terjadilah peristiwa berikut ini. Ibu mertuaku datang ke Jakarta dan menginap selama beberapa hari tanpa suaminya. Karena di kampung istriku sedang ada kesibukan pemilihan bupati baru. Setelah beberapa hari, Mamah menginap di rumahku. Kebetulan aku ada jadwal mau ke Purwokerto. Aku pun memberitahu istriku tentang jadwal itu. "Kapan berangkatnya, Mas?"
tanya istriku. "Nanti malam, supaya besok pagi sudah tiba di Purwokerto," sahutku. "Wah, kebetulan mama juga mau pulang besok. Mas Didi lewat kampungku kan?" "Iya, pasti lewat, karena nggak ada jalan lain." "Emang kenapa? Mama kan jadi bisa numpang sama Mas." Istriku memegang pergelangan tanganku. "Boleh aja," aku mengangguk. "Sebentar, mau kasih tahu mama dulu." Istriku melangkah ke arah kamar tamu, di mana ibu mertuaku ditempatkan. Begitulah, malam harinya aku sudah berada di belakang setir sedanku, meluncur dalam kecepatan tinggi di jalan tol Cipularang. Sementara ibu mertuaku duduk di sampingku, sambil mengajak ngobrol ke barat ke timur. Tapi beberapa saat kemudian, ia kelihatan sudah mulai mengantuk. Maklum saat itu sudah hampir tengah malam. Dan inilah awal dari perubahan yang terjadi pada batinku, bahwa berkali-kali kepala mertuaku terangguk-angguk dengan mata terpejam. Bahkan berkali-kali pula pipinya menyentuh pipiku, sehingga harum parfumnya tersiar ke penciumanku. Kehangatan pipinya pun terasa di pipiku. Ini tak mengganggu konsentrasiku, karena kebetulan mobilku otomatis transmission. Tapi kenapa pikiranku jadi melayang-layang, tak menentu begini ya? Biasanya kalau melalui jalan tol Cipularang, aku suka beristirahat di salah satu rest area, sekedar mengisi perut atau minum kopi, sambil mendinginkan mesin mobil. Tapi saat itu aku tidak beristirahat. Kupacu terus mobilku dalam kecepatan di atas 100 km per jam, dengan perasaan bercampur aduk. Kebetulan pengguna jalan tol malam itu tidak terlalu padat, sehingga aku bisa keluar dari pintu tol Cileunyi, Bandung, jauh lebih cepat dari biasanya. Kini mobilku menempuh jalan biasa, di tengah sepi dan gelapnya malam. Pada waktu berada di daerah Epret, hujan turun dengan derasnya. Gilanya AC mobilku tak jalan sebagai mestinya. Mungkin gas freonnya sudah habis, sehingga kaca depan berembun dan membuat pandanganku tidak leluasa. Terpaksa aku belokkan mobilku ke bahu jalan, lalu kuhentikan. "Kenapa berhenti di sini?" tanya mertuaku yang terbangun sambil menggesek-gesek matanya. "AC-nya nggak jalan, Mah. Mungkin freonnya udah habis," sahutku. "AC nggak jalan nggak apa-apa kan, udaranya juga dingin begini. Tapi kacanya berembun, nggak bisa lihat apa-apa, Mah." "Oh iya ya." Mertuaku baru mengerti bahwa kalau AC nggak jalan bisa membuat kaca berembun dan menghalangi pandangan. "Kita tunggu dulu sampai hujannya reda aja ya, Mah," kataku sambil merebahkan sandaran kursiku. "Iya," sahut mertuaku, "tapi mengantuk begini mau tidur lagi ya?" "Silakan aja, Mah." Nah, kini mulai lagi terjadi sesuatu yang membuat pikiranku tak menentu, bahwa mertuaku merebahkan kepalanya di atas pahaku. "Ih, dingin sekali," di gumam mertuaku sambil memegang kedua tanganku, lalu menempelkannya di sepasang pipinya. Sementara di luar mobilku, hujan malah semakin deras saja, seperti dicurahkan dari langit. "Di tas aja ada selimut," kataku. "Tapi tasnya ada di bagasi. Untuk mengambilnya harus hujan-hujanan dulu, Mah." "Gak usah ambil selimut segala lah, nanti kamu kehujanan malah sakit pula. Sini deh, tak pelukin biar mama jangan kedinginan," kataku sambil memeluk leher mertuaku. "Kalau mau hangatin mama, kesiniin tangannya," kata mertuaku sambil meraih tanganku ke dalam blus bagian dadanya. Membuatku deg-degan karena aku menyentuh BH mertuaku. Tapi aku bukan lelaki bodoh. Aku mulai mengerti apa yang diinginkan olehnya. Maka dengan hati-hati kuselipkan kedua tanganku ke dalam BH-nya. Wow, aku sudah menyentuh dada yang montok itu, dan aku menunggu reaksinya. Ternyata ia diam saja, sehingga aku makin berani meremas sepasang payudara montok itu dengan kedua tanganku. Bahkan sesekali kupelintir pentil dengan hati-hati, karena tak mau dianggap kasar.
dan di luar dugaanku, tangan mertuaku